Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan ini kita akan masuki bab baru tentang energi ya, mengeksplorasi energi yang di dalamnya ada 5 subbab, dan kita akan mulai dengan lesson yang pertama, gelombang-gelombang dan bunyi. Baik, langsung kita ke halaman 646. Sebagaimana biasanya di pembuka materi ada gagasan utama yang ada di kiri atas, kemudian di bawahnya ada beberapa vocabulary atau kosakata yang mesti dikuasai. Kita akan langsung ke inti materi. Kita geser ke kanan. Apa yang dimaksud dengan gelombang? Ketika seekor bebek hinggap di sebuah genangan air, maka bebek itu akan mengganggu air. Gangguan tersebut akan menghasilkan lingkaran yang semakin lama semakin besar ya, ketika menjauhi bebek. Seperti ini lingkarannya, jadi semakin lama semakin besar ya, ketika lingkaran tersebut menjauhi bebek ya, atau burung. Nah, lingkaran-lingkaran itu disebut dengan gelombang. Sebuah gelombang adalah gangguan yang mentransfer energi dari satu titik ke titik yang lain. Beberapa gelombang seperti misalnya gelombang cahaya dapat merambat melalui ruang hampa. Sementara gelombang yang lainnya seperti misal gelombang suara dapat harus melalui suatu medium agar dapat merambat, sehingga gelombang tersebut dapat mentransfer energi ya. Jadi saya ulangi bahwa di dalam gelombang yang dipindahkan adalah energinya. Bagaimana definisinya? Sebuah gelombang adalah suatu gangguan yang mentransfer energi dari satu titik ke titik yang lainnya. Medium yang digunakan untuk merambat bisa jadi padat, benda padat, bisa benda cair ataupun benda gas. Gerakan partikel yang disebabkan oleh gelombang disebut dengan vibration atau getaran. Dan gelombang ini dikelompokkan berdasarkan jenis getaran yang disebabkan dalam suatu medium. Oke, jenis-jenis gelombang ada 2. Ketika gelombang transversal merambat melalui suatu medium, maka zat yang dilewati akan bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, gelombang ini seperti gelombang yang ada di permukaan air. Kemudian ketika gelombang kompresional merambat, atau kita sering menyebutnya dengan gelombang longitudinal, maka medium yang dilewati itu akan bergerak mundur dan maju ya, seperti slinky ya, seperti slinky, think along coiled spring ya. Coiled spring itu kita sering menyebutnya slinky
Ya nanti kita akan lihat wujud selingki itu seperti apa. Baik, kita akan lihat jenis gelombang dalam diagram. Yang di atas adalah gelombang transversal, kemudian yang bawah adalah gelombang longitudinal. Ya. Di dalam gelombang transversal ada fitur-fitur sebagaimana fitur dalam gelombang longitudinal. Di sana ada panjang gelombang, ada bukit atau kres, kemudian ada lembah. Demikian juga di dalam gelombang longitudinal. Ya. Baik, kita lihat getaran yang dihasilkan getaran yang dihasilkan oleh compression ini disebut rapatan atau getaran dari coils selingki akan menghasilkan satu rapatan, ya, yaitu daerah di mana partikel-partikel terdorong merapat bersama-sama. Nah, setelah rapatan ada rarefaction. Ya, di sana ada pronunciation-nya, ya, ada rarefaction, yaitu suatu daerah di mana partikel-partikelnya saling menjauhi. Gelombang kemudian akan bergerak dalam deretan rapatan renggangan, rapatan dan renggangan, rapatan renggangan, rapatan renggangan, demikian seterusnya. Baik, fitur-fitur gelombang. Bukit dalam gelombang transversal merupakan titik tertinggi di dalam gelombang kompresional. Bukitnya merupakan rapatan paling rapat, ya, paling rapat, yaitu di mana partikel itu paling dekat, ya, terdorong mendekat bersama-sama, yang paling rapat, jadi di tengah-tengah rapatan. Gelombang juga memiliki troughs atau lembah. Lembah dalam gelombang transversal merupakan titik terendah. Di dalam gelombang kompresional atau longitudinal merupakan titik paling renggang, berarti di tengah-tengah renggangan. Ketika gelombang merambat, ya, atau semua gelombang merambat dan mentransfer energi dari satu titik ke titik yang lain dengan sedikit atau tanpa perpindahan dari mediumnya. Sekali gelombang itu merambat, maka partikelnya akan kembali ke tempat semula, seperti gelombang dalam event-event olahraga, ya, supporter, ya. Deretan supporter dalam event sepak bola misalnya, yang paling kiri bergerak dengan cara berdiri dan melambaikan tangan, kemudian diikuti orang di kanannya terus seperti itu. Nah, itu akan membentuk gelombang, ya, seperti semacam gelombang, sementara orangnya tidak berpindah dari tempat duduknya. Ya, ini seperti itulah ilustrasi gelombangnya. Mediumnya itu tidak berpindah, jadi orangnya tidak berpindah dari tempat duduk. Itu sebagai ilustrasinya, analoginya medium sebagai medium, tetapi nampak bergerak ke kanan misalnya, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana kita dapat mengukur gelombang? Panjang gelombang adalah jarak antara bukit atau jarak antara lembah. Sementara frekuensi adalah ukuran berapa banyak bukit akan tercipta atau lembah tercipta di satu titik tertentu dalam waktu yang diberikan. Misalnya satu titik
Dengan kata lain, di satu titik tertentu ada berapa bukit terbentuk di sana, atau ada berapa lembah terbentuk di sana. Itu yang disebut dengan frekuensi atau kekerapan. Gelombang dengan frekuensi yang tinggi akan memiliki panjang gelombang yang rendah dan mentransfer energi lebih besar. Jika Anda menggetarkan clothesline, if you vibrate a clothesline rapidly, the waves would move at a high frequency. Maka ketika kita menggetarkan tali jemuran dengan kuat, maka gelombang itu akan bergerak dengan frekuensi yang tinggi. Ketika kita getarkan lebih pelan, maka gelombang akan memiliki frekuensi yang lebih rendah. Kemudian periode dari sebuah gelombang adalah waktu yang dibutuhkan satu gelombang menempuh satu siklus. Bagi satu gelombang untuk menempuh satu siklus, misalnya bukit titik tengah, lembah titik tengah, bukit lagi. Itu satu siklus penuh. Itu berapa waktunya? Maka dikatakan periode itu adalah kebalikan dari frekuensi. Sedangkan amplitudo adalah tinggi gelombang dari titik tengah menuju ke bukit atau titik tengah menuju ke lembah, dan amplitudo itu mengukur intensitas gelombang. In the ocean, di laut, amplitudo gelombang meningkat saat dia mendekati pantai. Baik, mahasiswa yang berbahagia, demikian penjelasan bagian pertama dari gelombang, bagian materi gelombang. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada penjelasan bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.